Karena kita bagaimana nanti sudah berjalan aparat pemerintah program wilayah kecamatan dan dalam hal ini ada Bapak Camat kecamatan Berjaya yang ini dibagi oleh sekretaris camat Bapak Sumirata. Sebentar lagi akan tiba di lokasi acara kita pada pagi hari ini dan kita saksikan bersama-sama tadi akan merupakan ungkapan selamat datang kita terhadap tim penilai KPP persembahan yaitu tarian Sinang Cuci Tangan dari yang kami hormati. Langsung saja rangkaian dari kegiatan tim penilai KPP Provinsi Sumatera Selatan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin hamdan amin dari wa anna masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wa ijlalih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lana. Dan Mayuli FHM, kemudian Ibu Dr. Unta Magdalena dan Ibu Husnul Fatimah SKM KM. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maafan dari Bapak Kepala Dinas dan sejoknya beliau yang ada pada pagi hari ini, tapi karena beliau ada dinas luar kota, jadi diwakilkan kepada saya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberi nikmat sehat untuk bisa berkumpul pada acara kita di hari ini. Inovasi yang masuk ke dalam 10 besar ya, 9 besar kegiatan inovasi di Provinsi Sumatera Selatan. Puskesmas ini terletak di tengah kota yang cukup padat. Ya, saya salut, apresiasi sekali karena dengan keterbatasan semua biaya, kawan-kawan bisa menciptakan inovasi gitu, mau melakukan kerjanya. Saya salut, capaian kinerja juga bagus ya, gitu. Saya salut gitu. Dan tim kami yang kami hormati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekdin, Sekretaris Dinas, dan kemudian tentu saja yang kami banggakan pimpinan Puskesmas Tabah dan para inovator dari 3 topik yang masuk di dalam top 9, ya bukan top 10 tapi top 9. Ada Satgas Paras, Satuan Tugas Asap Rokok Jadi Beras, kemudian histeri ya terkait dengan pengawasan hipertensi, pemantauan hipertensi, dan kemudian ada Satgas Ber 8. Pak Lurahnya mana?
Yang kami hormati tim penilai dari Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Peri Farizal, SKM, Bapak Dr. Haji Helmutan, Ibu Dr. Inta Madalena, dan Ibu Husnul Khotimah, SKM. Selamat datang Pak, Bu di Kota Lubuk Linggau, khususnya di Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2. Penggunaan tersebut penyakit menular dan tidak menular yang didapat dari data tersebut bahwa Cari Metaba menduduki urutan yang paling tinggi di antara 5 kelurahan lainnya. Maka dari itu kami bersama bekerjasama dengan dinas program terkait ya Pak, yang pemegang program terkait merumuskan ataupun menyimpulkan bahwa angka kasus penyakit menular dan tidak menular yang ada di wilayah kerja puskesmas itu bagaimana solusi pemecahannya. Kemudian dari Susanti ya. Luar biasa itu. Kemudian yang ketiga adalah kepo. Baik, mungkin mohon diceritakan dengan singkat tentang ketiga inovasi ini ya, secara singkat saja Bu. Pertama, maksudnya apa, kemudian hasilnya bagaimana, dan kemudian bagaimana keterlibatan mekanisme kerja ya. Jadi 3 ini aja dulu. Maksudnya itu memang dokter baru, karena kalau hanya menunggu itu agak lama. Tapi kalau kita kunjungan rumah-rumah kan di samping nanti ada edukasi, langsung kita tidak lanjuti dengan vaksin kan, sehingga akhirnya tidak papan itu karena jelas. Klinik korupsi rokok itu berapa banyak mereka yang konsultasi? Oh ya sudah aku ngantar. Ya, Bu Eka sambil nanya. Ya. Kepo history itu tadi salah satu dampaknya kan meningkatnya kasus rujuk balik ya. Nah, rujuk balik itu kita tahu rujuk balik kan tidak hanya hipertensi ya. Apakah data yang ditampilkan peningkatan kasus rujuk balik itu signifikan peningkatannya dengan penemuan kasus hipertensi baru yang di follow up, atau memang rujuk balik itu dengan kasus-kasus yang lain, dengan misalnya DM, dengan ya termasuk glaukom kan itu kan, jantung ada yang ada apa khusus hipertensi karena dia tidak terkontrol maka obat hipertensi. Dengan adanya inovasi ini dia sendiri otomatis terdaftar di rujuk balik. Gitu. ini apa pasiennya itu lah kan, tapi karena ada inovasi ini kan semangat pasien. Inilah dapatnya kalau PPK jalan, jadi punya data real. Nah, kalau kita punya data real, kita akan bisa nanti melakukan pengawalan. Contoh misalnya kita punya data real balita, setiap orang itu tentu akan dilihat nanti kohornya ya, dapat apa saja dia, ketahuan kan ketika punya daftar nama, siapa saja misalnya yang tidak datang ke posyandu ketahuan, dan seterusnya, termasuk tadi siapa saja yang di sini merokok dan tidak merokok. Nih tim sibuk nih inovatornya nih. Kalau ini dapat itu ada datanya datang dapat. Adik lagi ada. Ada bisa itu.
Yang klinik merokok, berarti merokok. Supaya merokok. Di mana kliniknya? Di belakang. Nanti kita ke situ ya. Mungkin untuk kepo bisa dilanjutkan dulu. Saya ingin lihat. Oh ya. Sudah yang kepo. Ambil. Kasih saya uang merokok. Terus anunya siapa? Konselornya? Dokter umum ya, Pak. Dokter umum. Iya, kalau misalnya Siapa dokter umumnya yang melakukan konselor? kalau kemarin kan dokter Citra karena dokter Citranya sekolah diganti sama dokter. Ada kalau untuk kunjungan ya Pak ya, ada beberapa orang yang pertama tuh sharing dulu awalnya Pak. Sharing kan, misalnya kita kan sering ke lapangan dan Pak ya diawali. Nah jadi misalnya Bu, kami ini kan misalnya udah lama nih kok mana caranya kami supaya berhenti ya. Tapi awalnya tuh sharing dulu, belum langsung datang ya. Nah jadi cak mana tipsnya supaya kami berhenti? Oh Kak, kami di puskesmas tuh ada upaya berhenti merokok ini. Jadi kalau misalnya Bapak atau Ibu mau berniat untuk berhenti merokok, kami akan melakukan tips untuk cara berhenti merokok. Tapi Bapak harus datang ke puskesmas. Kemauan dari perokok itu sendiri. Nah terus penerapan sanksi tadi gimana? Sanksi yang denda itu Pak ya? Iya, denda beras itu. Di awal 2017 Pak, di awal-awal memang tidak diterapkan langsung Pak ya, karena rata-rata kan masyarakatnya masih banyak belum tahu adanya inovasi Satgas Alas. Jadi di awal-awal Satgas itu melakukan konseling dulu di tempat-tempat yang Tentu nanti penerapan kalau masih ada orang yang merokok di tempat umum misalnya, atau bahkan di rumah tangga sendiri, mereka wajib untuk mengeluarkan beras untuk diinfakkan sebagai bentuk dia melanggar peraturan. Ada pacaran udah. Dalam Satgas Covid itu ada semacam apa namanya, siapa saja yang pendatang baru. Yang pendatang baru itu perlakuannya adalah dia harus dipastikan bebas dari Covid, wawancara misalnya. Terus apalagi lah pokoknya kan awal-awal seperti itu kita menerapkan protokol kesehatan. Setiap pendatang baru itu harus diidentifikasi, harus di screening lah istilahnya. Dari mana dia, bahkan mungkin nanti ada istilahnya itu disiapkan isolasi mandiri. Dia mewakilkan itu melalui penunjukan PRT seperti itu kan, melalui aplikasi, mungkin melalui WhatsApp ataupun nomor kalau tidak bisa kontak langsung seperti itu kan. Dan di situ para Satgas Perlapan ini yang menguasai wilayahnya masing-masing itu, ya mereka akan dapat keterangan dari yang bersangkutan. Ya, apakah mereka datang dalam keadaan sendirian ataupun bersama keluarga seperti itu kan. Atau mungkin mereka datang dengan sengaja masa itu mereka jalan-jalan gitu kan. Setelah masyarakat jalan-jalan kembali, dan itu tetap melakukan pengawasan. Artinya ada melalui Satgas Perlapan itu. Dan pengawasan itu tidak cukup dari Satgas, gitu kan? Jadi nanti pihak dinas kesehatan di dalam hal ini ada bidang wilayah gitu di sini kan, dan mereka selalu koordinasi, gitu kan?
laporan dari para ketua RT itu menyampaikan ke posko, nanti akan disambut baik oleh pihak dinas kesehatan melalui dasar seperti mungkin ada nomor WA, ada nama, KTP dan lain sebagainya, bisa diwawancara